Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang sangat banyak dan gak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Nikmat yang selalu ada dalam derap langkah kita, nikmat yang selalu ada dalam kehidupan kita, maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. Kewajiban kita untuk tidak kufur nikmat, dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat atau ilmu nafi', karena nikmat ini akan melahirkan iman dan amal soleh, akan melahirkan kebaikan demi kebaikan, akan melahirkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka bersyukurlah ketika kita diberi kesempatan untuk bersama dengan ilmu. Apalagi kita diberikan kesempatan bersama dengan salah satu buku yang luar biasa, yang diterima oleh umat, diterima oleh ulama. Karena sebagaimana kita katakan bahwa belajar dari yang terbaik itu penting, dan bicara yang terbaik, Al-Imam An-Nawawi di antara yang terbaik, Riyadhus Shalihin di antara yang terbaik. Karena belajar dari yang terbaik itu beda, hadirin. Dan kalau kita mau berhasil di sebuah bidang, belajar dari yang terbaik, bukan hanya yang baik. Dan kalau kita ingin berhasil dalam ilmu, maka belajarlah dari orang-orang terbaiknya, kitab-kitab terbaiknya. Dan ini salah satu kitab terbaik. Makanya bersyukurlah dan berdoalah kepada Allah agar kita bisa menyelesaikan kitab Riyadhus Shalihin. Karena kata para ulama, sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, bahwa salah satu adab dan konsep di dunia ilmu itu, kalau kita sudah mengkaji satu kitab, maka selesaikan kitab tersebut. Itu salah satu adab, dan disitulah kunci keberkahan dalam ilmu. Salah satu kunci keberkahan dalam ilmu itu, kalau masuk ke dalam sebuah kitab, maka selesaikan, tuntaskan, biar berkah. Karena ilmu itu butuh waktu dan butuh dikaji secara utuh. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita ingin bahagia, selesaikan, lalu resapi, lalu amalkan sebagaimana yang kita sampaikan. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Allah akan membuat seseorang itu bercahaya, wajahnya bercahaya. Siapa? Yang mendengar hadisku, ia
pahami, renungkan, resapi, dia berusaha hafalkan, dan dia sampaikan. Dan cahaya dari dalam wajah itu adalah dampak bahagianya hati, jemaah. Orang tuh kalau bahagia, sekali lagi, air mukanya tuh beda, wajahnya tuh beda, berbinar. Sekali lagi, walaupun kulitnya nggak putih, tapi ada hal yang beda. Dan itu janji Nabi SAW bagi orang-orang yang berinteraksi dengan hadisnya dengan penuh pentadaburan, direnungkan, dicoba dihafal, dijaga, dan disampaikan. Itu hal yang perlu. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama kita itu kan teduh-teduh gitu loh. Karena ya itu dampak dari berinteraksi bersama hadis Nabi SAW. Hadirin Allah, maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk itu, dan mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa istiqomah, kita bisa konsisten. Dan mari kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah bersama hadis Adi bin Umairah radhiyallahu ta'ala an. Hadirin Allah muliakan, tapi sebelum itu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, menyampaikan wa an Adi bin Umairah, dari Adi bin Umairah radhiyallahu ta'ala an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamaha mikhyatan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang kami amanati sebuah pekerjaan dari kalian, atau kami tugaskan sebuah pekerjaan, jadi barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan sebuah pekerjaan, kami amanati sebuah pekerjaan, fakatamana mikhyatan fama fawqah, lalu ia sembunyikan sesuatu dari pekerjaannya tersebut, ia sembunyikan dari kami, walaupun sebuah jarum atau yang lebih dari itu. Jadi walaupun sebuah jarum atau lebih dari itu, jadi ada aja yang disembunyiin, walaupun jarum. Nanti dibawa pulang, dipakai segala macam. Kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Maka itu termasuk gulul, yang akan dia pikul pada hari kiamat. Faqama rajulun aswad minal ansar, lalu ada seorang kaum Ansar yang berkulit hitam itu berdiri, hadirin. Itu berdiri.
Lalu ia berkata, ya Rasulullah, iqbal anni amalak. Jadi ada kaum Ansar berkulit hitam berdiri, ka'anni anzuru ilaih, seakan-akan aku melihat dia sekarang. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, terimalah dariku tugas yang engkau serahkan kepadaku. Kalau wa malak, lalu beliau menyampaikan, ada apa denganmu? Lalu orang ini menjawab, sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Aku mendengar engkau berkata begini dan begitu. Lalu Nabi SAW merespon, wa ana aquluhu al'an, dan aku sampaikan kepadanya sekarang. Man ista'malnahu ala amalin falyaji biqalilihi wa kathirih. Barang siapa yang kami tugaskan sebuah tugas, maka hendaknya atau dia harus serahkan semuanya, sedikit atau banyaknya. Fama utiya minhu akhadh, apa yang dikasih buat dia silakan diambil. Kalau diberikan dari jalur resmi gitu, silakan diambil. Wa man nuhiya anhu intaha, dan apabila dia dilarang, jangan pernah diambil. Jangan pernah diambil. Jadi hadirin yang semoga Allah muliakan, inilah hadis Adi bin Umairah. Mari kita bersama hadis ini dan menjelaskan beberapa pelajaran yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, hadis ini kembali menunjukkan tentang haramnya hadiah kepada ummal atau pegawai atau yang dikasih amanat untuk bekerja sesuatu dari sebuah perusahaan atau lembaga dan lain-lain. Sebagaimana hadis sebelumnya yang sudah kita bahas, hadis Ibnu Lutbiyah, hadis Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi. Jadi kalau dikasih tugas nggak boleh diambil. Kalau dilarang berhenti, jangan. Kalau dibolehkan ambil, silakan. Yang sempat kita katakan, kalau dibolehkan oleh lembaganya atau perusahaannya itu dan tidak mempengaruhi pekerjaan, akhirnya nggak memudahkan orang atau jadi pihak itu spesial, jadi tetap aja dia amanat dan seterusnya. Atau apabila itu hadiah benar-benar personal, sebagaimana kata Nabi SAW, apakah kalau dia duduk di rumah orang tuanya ada yang ngasih? Artinya kalau ada yang ngasih maka itu personal, nggak ada hubungannya dengan pekerjaannya, maka silakan diambil. Itu juga ucapan Umar bin Abdul Aziz ketika menjelaskan adapun hadiah ke Nabi SAW dulu itu hadiah pure, hadiah murni. Kalau sekarang ini rishwah, ini sogokan. Dan itu sudah kita bahas, hadirin. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, hadits ini
menunjukkan kepada kita bahwa apa itu gulul. Gulul itu pada dasarnya bermakna menyembunyikan sesuatu. Jadi gulul itu pada dasarnya menyembunyikan sesuatu. Makanya kata Imam As-Sa'di, gulul itu menyembunyikan sesuatu yang diambil dari harta pasca peperangan, ghanimah. Gitu. Makanya itu kan, jadi dia ambil, disembunyiin sebelum pembagian, kan kita udah bahas itu gulul. Lalu kata ini digunakan untuk mengungkapkan semua kecurangan, semua pengkhianatan. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah, aslul gulul khiyanah mutlaqah. Hukum asalnya perbuatan gulul itu pengkhianatan mutlaqah, secara mutlak. Thumma guliba 'ala al-khiyanati fil ghanimah. Lalu seringkali digunakan untuk mengungkapkan pengkhianatan yang berkaitan dengan harta setelah peperangan atau ghanimah. Jadi hukum asalnya ini gulul itu untuk setiap pengkhianatan, mau besar mau kecil, itu dinamakan gulul. Tapi biasanya kata ini digunakan untuk pengkhianatan yang berkaitan dengan harta pasca peperangan atau ghanimah. Dan kata Imam Nawawi, ulama ijma' sepakat tentang pengharaman gulul. Gulul itu nggak boleh, dan termasuk dosa besar. Termasuk walaupun kecil-kecil tadi, mikhyat, walaupun jarum yang disembunyikan. Coba lihat hadisnya lagi jemaah. Nabi SAW mengatakan itu kan, walaupun jarum atau lebih dari itu, walaupun jarum, itu dosa. Dan nggak simpel gitu loh. Dan ini ijma' para ulama, wa min kabair, ini dosa besar. Dan ini bukan tentang jarumnya, ini tentang pengkhianatannya, karena nggak boleh. Ini pelajaran penting yang harus kita tanamkan. Dan jangan pernah kita remehkan. Dan coba evaluasi diri kita, semua kita, apalagi yang berbicara, karena menyembunyikan sesuatu pada saat kita ditugaskan atau kita dikasih amanat, dan itu bukan hak kita, nggak boleh kita ambil, kecuali diizinkan. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi SAW di akhir hadis ini kan, fama utiya minhu akhad wa ma nuhiya anhu intaha. Gitu. Apa yang diberikan kepadanya silahkan diambil, kata Nabi. Memang kalau dikasih, silahkan pakai ini ya, pakai itu ya, silahkan diambil. Tapi kalau dilarang, jangan pernah diambil. Atau nggak diizinkan, jangan. Dan jangan gampangkan hal ini, karena ini gulul.
Lihat kata Imam Nawawi, gulul tuh pengkhianatan. Jadi kalau kita lihat hadisnya lagi, mari kita fakatamaha mikhyatan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yaumil qiyamah. Barang siapa menyembunyikan satu jarum saja atau lebih dari itu, maka itu gulul, pengkhianatan yang akan dia pikul pada hari kiamat. Dan ini PR kita semua loh hadirin. Kita tuh suka banget ngegampangin ini. Biasa. Ini kan ini. Cuman segini. Ini kan cuman peniti doang. Kan itu kan jarum peniti, jarum pentul, terus apa lagi? Enggak lah. Enggak, bukan. Ini bukan masalah penitinya. Ini masalah amanat. Dan kalau kita ambil sesuatu yang tidak diizinkan, itu khianat. Gitu. Jadi ketika kita ditugaskan, tapi kita lihat nih yang boleh mana, yang nggak boleh mana, itu clear dulu. Dalam setiap tugas, setiap amanat, yang boleh mana, yang nggak boleh mana. Karena kalau nggak jadi gulul. Dan itu pengkhianatan dan dosa besar dengan kesepakatan para ulama, kata Imam Nawawi. Nggak ada ulama khilaf. Baik sedikit maupun banyak. Jarum, jamaah jarum. Ini masalah amanat. Pelajaran yang berikutnya, dan pada hari kiamat nanti hadirin, dia akan memikul hal tersebut. Karena gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Kita lihat hadisnya ya, Mbak. Kata Nabi SAW, dia akan pikul pada hari kiamat. Dan ini sesuai dengan surat Ali Imran. Wa ma kana li nabiyyin an yagul. Ali Imran ayat 161. Ali Imran ayat 161. Wa ma kana li nabi an yagul. Tidak mungkin seorang nabi melakukan gulul. Lihat. Maka lihat terjemahannya. Nggak mungkin seorang nabi melakukan pengkhianatan dalam urusan harta pasca peperangan. Nggak mungkin. Berkhianat, bahasa langsung berkhianat. Karena memang gulul itu pada dasarnya artinya pengkhianatan. Gak mungkin seorang nabi pengkhianat gitu. Gak mungkin seorang nabi melakukan pengkhianatan. Itu statement firman Allah yang sangat jelas. Gak mungkin melakukan pengkhianatan. Lalu apa kelanjutan ayat ini hadirin Allah muliakan? Waman yaglul, barang siapa yang melakukan gulul, barang siapa yang melakukan gulul, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka dia akan membawa atau memikul apa yang dikhianatinya itu pada hari kiamat kelak. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Lalu setiap diri ini akan diberikan pembalasan terhadap apa yang dikerjakan dan mereka tidak dizolimi. Mereka tidak dizolimi.
Hadirin Allah muliakan, sekali lagi, Nabi tidak pernah melakukan pengkhianatan. Nabi SAW tidak pernah melakukan pengkhianatan. Itu yang harus kita selalu ingat. Dan ini pembelaan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah tanzih. Ini bagaimana Allah menjaga nama baik, mensucikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala bentuk pengkhianatan, baik berkaitan dengan harta ataupun yang lain. Nabi nggak mungkin berkhianat. Wa ma kana linabiyyin an yaghul. Dan orang yang melakukan pengkhianatan atau gul, dia akan pikul pada hari kiamat. Masih ingat hadis Ibnu Lutbiyah? Kan dibawa, untanya dia pikul, sapinya dia pikul, kambing dia pikul. Itu pada hari kiamat. Jadi kan dia bawa. Maka ini pelajaran bagi orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi kalau Allah secara jelas, clear mengatakan bahwa wa makana li nabiyyin an yagul, Nabi nggak mungkin melakukan gulul, maka pertanyaan kepada kita sebagai orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Rasul SAW, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Walaupun cuman jarum, nggak boleh berkhianat dan minta pertolongan kepada Allah. Dan kalau sempat kita khilaf seterusnya, ganti, minta dihalalkan. Kalau nggak bisa, sedekah atas nama mereka. Jangan pernah berkhianat, karena ini fatal. Bukan masalah jarumnya, ini masalah pengkhianatannya. Pengkhianatan itu bukan ciri Nabi SAW dan pengikutnya. Sebaliknya, pengkhianatan itu adalah ciri-ciri munafik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ayatul munafiki thalath, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, jika dia bicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khan, dan kalau dia dikasih amanat dia khianat. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu jaga banget. Bahkan kata Nabi SAW, adil amanata ila man i'tamanak, tunaikan amanat kepada orang yang memberikan amanat kepada engkau. Wala takhun man khanak, dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu. Hadits riwayat Abu Dawud. Jadi tunaikan amanat kepada orang yang memberikan amanat, dan jangan mengkhianati orang yang berkhianat.
Jadi sampai dia berkhianat sama kita, jangan khianati dia. Hadirin Allah muliakan, ini hal yang penting. Menjaga amanah itu sangat penting. Makanya para ulama dulu nggak mau mengkhianati orang yang mengkhianati mereka, nggak mau sama sekali. Sampai orang yang berkhianat sama dia nggak mau khianati, itu mukmin. Kok bisa ya orang seperti itu? Jawabannya lagi-lagi tentang iman, jemaah. Bahwa memang apa yang ada di dunia ini itu tentang ujian keimanan, gitu aja. Makanya sampai ada orang yang berkhianat, jangan dikhianati, karena kembali ke konsep bahwa dunia darul bala. Dunia itu memang negerinya ujian. Ketika Allah bilang amanat, ya amanat gitu loh. Pembalasan nanti di akhirat. Dan Allah, pembalasan dari Allah itu lebih parah daripada sakit hati kita, jemaah. Jadi kita nggak usah pusingkan dia. Kalau memang dia zalim, dia khianat, emang berat sih, berat sekali. Tapi inilah yang diajarkan oleh para ulama kita, diajarkan Nabi SAW. Dan untuk diri kita sendiri, sekali lagi jangan ambil, kecuali yang dibolehkan. Gak dibolehkan, jangan, udah. Walaupun cuma sedikit, walaupun cuma kecil, jangan. Itu hal yang penting. Makanya kan diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz itu ketika di ruang kerjanya, lalu anaknya masuk untuk bicara antara ayah dan anak, maka beliau matikan lilin pada saat itu, atau matikan lampu. Lalu anaknya bingung, kenapa gelap-gelap begini ya? Kamu bicara tentang apa? Ya, tentang keluarga, pribadi. Penerangan ini untuk tugas ayah, kalau bahasa kita ya, untuk tugas ayah. Bukan untuk bicara pribadi atau keluarga. Silakan bicara, tapi kita matikan dulu. Bisa begitu loh, hadirin. Dan hasilnya kan spektakuler. Belum bisa berhasil mimpin walaupun dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. Allah ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Coba kita renungkan, jangan sampai kita memikul barang-barang yang gak jelas pada hari kiamat, lalu kita diminta pertanggungjawabannya dan kita gak bisa menjawab hal tersebut. Dan sekali lagi ingat, jangan sampai ada yang bawa unta, sapi dan kambing. Itu pada zaman Nabi. Ya, sampai nanti ada yang bawa barang-barang yang gak jelas karena kita gulul, kita berkhianat. Allah ta'ala bisa. Kita masuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada Imam Nawawi, keluarganya, merahmati Ustadz, keluarga, dan termasuk kajian Riyadhus Shalihin dan segenap kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin.
Izin bertanya, barang yang diambil dari gulul itu apakah itemnya harus dikembalikan sesuai dengan yang diambil ketika masih di dunia agar kita tidak memikulnya di hari kiamat? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Sudah kita jelaskan keterangan para ulama bahwa harus dikembalikan, dan ketika waktu ulama membahas tentang gulul di saat ghanimah, begitu dia ambil, dia bertobat, dia kembalikan sebelum ketahuan. Kalau ketahuan kan kata para ulama masuk ke bab ta'zir, sudah kita bahas. Jadi kembalikan, harus dikembalikan, itu bukan punya kita. Kalau nggak bisa, datangin minta dihalalkan atau minta kompensasi. Apa sih ini, barangnya sudah nggak ada, saya tobat-tobatan nasuha, apakah saya dimaafkan atau saya harus melakukan apa gitu sehingga itu senilai dengan apa yang saya ambil. Allah Ta'ala alam. Jadi selesaikan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, semoga Allah melindungi Ustadz, keluarga, semua tim, serta merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, perihal gulul dalam pekerjaan, bagaimana jika kita ingat pernah gulul namun tidak ingat sebanyak apa dan tidak tahu harus menggantinya kemana? Bagaimana kita mengganti dengan sedekah? Apakah jadinya niat sedekah atas nama perusahaan yang dikhianati? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, ini banyak sekali kasus kayak gini ya. Semoga Allah jaga kita semua. Yang pertama, tobat-tobatan nasuha. Yang kedua, kalau bisa diselesaikan, selesaikan, kirim, dikembalikan gitu, pakai box atau apa yang kita ambil. Kalau nggak tahu, kalau udah mentok ya, kalau bisa diselesaikan, diselesaikan. Kalau emang nggak bisa bukan nggak mau ya, maka benar-benar taubat, biar Allah bela nanti, Allah selesaikan urusan kita, dan coba kita sedekahkan atas nama orang yang kita zalimi tersebut. Allah Ta'ala bisa begini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarganya, juga merahmati Ustadz dan keluarga, segenap kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mohon maaf, saya belum paham materi yang kemarin bahwa kir-kira masuk neraka karena gulul. Ustadz, apakah beliau masuk neraka karena belum bertaubat? Saya merasa takut bila dibandingkan dengan kita. Bagaimana kata Ustadz? Tentu amal kita jauh di bawah beliau. Lalu masihkah ada kesempatan bagi kita untuk Allah selamatkan dari adab neraka? Mohon jawabannya Ustadz, karena saya takut salah memahami. Syukran. Terima kasih atas pertanyaan. Kalau Nabi SAW sudah menyampaikan hal tersebut, itu berarti belum bertobat. Karena kalau tobat dan tobatnya diterima, nggak mungkin masuk neraka. Kan at-taibu minadz-dzanb kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat seperti kondisi di mana dia nggak pernah melakukan dosa sama sekali. Seperti dia nggak pernah melakukan dosa. Kalau sudah bertobat, ya seperti tidak pernah melakukan dosa. Jadi kalau sampai dikatakan itu, berarti dia nggak tobat. Lalu untuk kita, la taqnatu min rahmatillah. Selalu ingat surat Az-Zumar 53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa jika kita bertobat. Seluruh dosa Allah ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Maka bertobatlah. Kata dalam hadis kisah pembunuh 100 nyawa, man yahulu bainaka wa baina taubat. Siapa yang bisa menghalangi Anda dari taubat? Wallahu ta'ala misal mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi. Izin bertanya, semoga Ustadz beserta tim selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin Ustadz, bagaimana seseringnya ana mendengar secara langsung bahwa dari sikap para saudara suami membicarakan ana, Ustadz, ana merasa mau pindah dari rumah, Ustadz, tapi bagaimana jika suami malah bilang nggak usah didengerin, udah biarin jujur, selama tinggal di sini sudah berasa tidak nyaman, Ustaz. Oh, tunggu. Nggak usah didengerin, udah biarin, titik gitu ya, atau koma. Jujur, selama tinggal di sini sudah berasa tidak nyaman, Ustaz. Nah, itu baru. Tanda panca itu penting ya. Kita ini kemarin dulu tuh waktu sekolah suka ngeremehin ini. Karena banyak tuduhan-tuduhan kalau Anda menghabiskan gaji suami, padahal Anda selama ini selalu berusaha untuk meminimalisir keuangan suami dan berusaha untuk membantu keluarga suami, tapi tetap dari awal nikah Anda diuji ekonomi karena kami terjerat hutang riba dari awal. Bagaimana untuk bisa menyikapi, Ustaz? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Para ulama kita menjelaskan bahwa ada ucapan menarik dari Syekh Saleh, "Idza tara qalbul 'abdi bil madhi faraha wa dhaqa sadruhu bi dhammi tarha quti'an rabbil alamin wa hujiba 'anil yaqin." Apabila hati seorang hamba itu senang ketika dipuji oleh orang, dan wadaqa sadruhu bi dhammi, dan sempit, nyesek ketika dijelek-jelekan orang. Jadi ketika hati seorang hamba itu tenggelam dalam euforia ketika dipuji, senang banget, dan nyesek, sakit hati ketika dicela oleh orang, quti'an rabbil alamin, maka dia terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hujiba 'anil yakin, dan dia nggak mendapatkan keyakinan. Dia terputus dari Allah. Karena hatinya itu terpaut pada ucapan manusia. Adapun orang-orang yang beriman, kritik dari manusia itu dia dengar dan dia terima kalau benar. Jadi dia dengarkan. Kalau benar dia ambil untuk perbaikan dirinya, kalau salah dia ngambil pusing. Dan kalau benar dan caranya kasar, dia nggak akan peduli dengan kekasaran kalimat itu. Yang terpenting bagaimana dia semakin dekat dengan Allah. Susah memang hadir, tapi minta pertolongan sama Allah. Dan itulah hakikat dari orang-orang yang memiliki tauhid kepada Rabbul Alamin. Jadi pindah atau tidak itu bukan karena ucapan manusia, jamaah, bukan karena ucapan itu, tapi lihat maslahat. Walaupun kalau secara fikih hadirin, istri punya hak untuk meminta tempat tinggal sesuai dengan privasi dia, bukan tempat tinggal yang mewah ya, tapi dia bisa punya privasi di situ. Si istri punya hak. Tapi bukankah seringkali dalam hidup kita nggak menggunakan hak kita untuk masalah yang jauh lebih besar? Nggak semua hak itu kita tuntut hadirin dalam hidup ini. Kalau nggak capek hidup kita. Kita sudah jelaskan kan, hidup itu tentang menunaikan kewajiban, bukan menuntut hak. Hak itu akan dikasih sama Allah, cepat atau lambat. Lambat menurut versi kita, tapi kalau dari sisi Allah, Allah tahu yang terbaik buat kita, momen yang terbaik buat kita, dan momentum atau waktu yang terbaik buat kita. Allah Ta'ala ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.